Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. R.M. Otto Muharam, AA Eskom MM, selaku Kepala SMK 2 LPPM RI Majalaya, kepada Bapak Tatat Sudrajat SPD, selaku Pengawas Pembina SMK 2 LPPM RI Majalaya, dan kepada Bapak Dr. Al-Azhar MSI, selaku Widya Iswara Muda BPP MPV KPKTK, yang hadir secara virtual melalui Google Meeting, kepada Bapak Muhammad Syarif Hidayat, perwakilan Dudika dari PT Nusa Edu Media Tama, dan Bapak Dede Gunawan dari PT Tursina Mediana Utama, dan juga kepada para wakasek dan kepala kompetensi keahlian, serta Ibu Bapak Guru seluruh partisipan workshop hari ini, saya ucapkan selamat datang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita berkumpul pada pagi hari ini dalam rangkaian kegiatan workshop pengembangan karakter dan penguatan budaya kerja berbasis profil pelajar Pancasila. Di hari kedua ini, kegiatan akan dilanjutkan dan berfokus pada penguatan budaya kerja. Saya Tesya selaku moderator akan membacakan susunan acara hari ini. Hari Jumat 1 Oktober 2021, kegiatan pertama pembukaan dan dilanjutkan oleh sambutan pengawas pembina. Materi pertama penguatan budaya kerja berbasis profil pelajar Pancasila untuk SMK Pusat Keunggulan oleh Bapak Dr. Al-Azhar MSI. Dan juga materi selanjutnya budaya kerja Dudika oleh perwakilan Dudika. Dan selanjutnya dijeda oleh istirahat dan dilanjutkan kembali oleh penyusunan dokumen penguatan budaya kerja berbasis profil pelajar Pancasila oleh seluruh peserta rapat yang didampingi oleh pengawas pembina. Dengan mengucap bismillah bersama, kegiatan hari ini dibuka. Untuk mengefisienkan waktu, kepada Bapak Tatat Sudrajat SPD dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Syarif, Bapak Dede dari industri, dari rekan mitra Dudi kita, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK 2 LPPM RI Majalaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, karena pada hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu muka di sini, mengerjakan tugas kita sebagai guru untuk menyusun program budaya kerja. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak sekalian, ini adalah hari kedua dalam kegiatan workshop terkait dengan penguatan karakter, penguatan budaya kerja. Nanti hari besok adalah penguatan ekosistem GSM. Penguatan budaya kerja berbasis profil Pancasila yang diselenggarakan hari ini, pada tujuan akhirnya adalah kita membuat dokumen program kerja, bagaimana mengimplementasikan budaya kerja. Setelah kita punya program kerja, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dan diinternalisasikan di SMK kita. Sehingga apa yang diharapkan oleh dunia kerja, bahwa nanti lulusan SMK 2 LPPMRI itu punya karakter, punya budaya yang sesuai dengan dunia kerja. Disiplinnya, cara bersikapnya, tanggung jawabnya,
semuanya sudah tercermin di pesan kita. Itu yang diharapkan. Nah, moga-moga pada hari ini dalam workshop ini kita didampingi oleh narasumber dari Widya Uswara, narasumber dari industri, sehingga kita paham apa yang diharapkan oleh aturan, bagaimana dunia menyusun program yang baik, dan juga kita bisa paham apa yang diharapkan oleh dunia kerja terkait nanti kalau jadi pekerja itu harus seperti apa. Kemarin kita baca bahwa kesuksesan dalam kehidupan yang terbesar itu ada di nilai karakter atau attitude. 85% seseorang sukses karena attitude-nya, karena sikapnya, karena emotional question-nya, bukan karena intelektualnya atau kompetensinya. Jadi diharapkan kita hari ini bisa menyusun program untuk bagaimana kita mencetak atau membentuk siswa-siswa kita sesuai dengan keinginan di industri. Bukan keinginan di sekolah tapi di industri. Karena kadang apa yang diinginkan sekolah itu akan berbeda dengan yang diinginkan industri. Maka pada kesempatan ini galilah apa yang mereka inginkan untuk lulusan kita. Mumpung ada narasumbernya, mereka yang tahu apa yang diperlukan oleh karyawan mereka nantinya. Terima kasih kepada Bapak Tatat Sudrajat SPD yang telah menyampaikan sambutan di kegiatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Al-Azhar, MSI yang telah bergabung bersama kita melalui media virtual Google Meeting. Di sini saya perkenalkan narasumber yang akan mengisi acara hari ini. Bapak Dr. Al-Azhar, MSI dari Widya Iswara Muda BPP MPV KPTK yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ini Bapak pengawas ya. Maaf saya kurang tahu siapa saja yang hadir ini. Pengawas, kepala sekolah, guru-guru dan semua elemen yang unsur yang ikut ya pada workshop hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita bisa melaksanakan aktivitas kita ya, khususnya untuk kita di SMK ini, SMK PP Majalaya ini, mudah-mudahan semua tahapan-tahapan dalam pembelajaran untuk SMK PK-nya bisa dilaksanakan dengan baik ya. Bisa kita selesaikan semua, dan ini tentunya semata-mata untuk kita bisa bagaimana meningkatkan mutu pendidikan kita, khususnya kita mulai di SMK kita ya Bapak Ibu ya, SMK dan nantinya bisa mungkin bisa mengurangi pengangguran untuk alumni dari SMK. Nah Bapak Ibu, hari ini materi yang saya akan bagikan ya terkait dengan budaya kerja. Sebenarnya yang kemarin itu sudah masuk salah satu bagian dari budaya kerja di SMK. Nah Bapak Ibu izin ya saya share materi. Nah, di dalam pembelajaran SMK COE tahun kemarin juga sudah mulai disosialisasikan terkait dengan penerapan budaya kerja di SMK waktu itu. Walaupun masih tahap pada tahun 2020 kemarin masih tahap sosialisasi, tapi itu harapannya sebenarnya budaya-budaya kerja ini yang menjadi hal penting ya, soft skill bagi peserta didik kita. Kalau kita lihat dari pengertian budaya kerja ini ya, menurut Trigono
budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong budaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Nah, Bapak Ibu, jadi tujuan penerapan budaya kerja di SMK, yang pertama, agar siswa SMK memiliki budaya kerja sesuai tuntutan IDUKA. Kemudian yang kedua, agar siswa memiliki kemampuan beradaptasi terhadap situasi kerja di IDUKA. Nah, Bapak Ibu, jadi bisa dilihat di sini. Kemudian ya Bapak Ibu, kalau kita berbicara dengan ini puzzle budaya kerja, jadi budaya kerja ini seperti puzzle lah ya Bapak Ibu, yang kemudian dirangkai, yang harus satu sama lain harus saling mendukung gitu ya. Nah, budaya kerja yang perlu ditanamkan di SMK Bapak Ibu ya, kemarin juga sudah di sedikit di. Nah, di dalam penguatan budaya kerja sekolah di SMK Bapak Ibu, jadi di sejak tahun kemarin ya, di Direktorat SMK itu sudah merancang, di sini ada 6 bagian yang penting yang kemarin kita pembentukan karakter kerja dan kontrak kerja yang di bagian ke-6 itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam untuk penguatan budaya kerja ini ya, yang telah dihasilkan oleh Direktorat tahun kemarin ya, sejak tahun kemarin ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada buku pedomannya tahun 2020 kemarin, kemudian seperti yang kita bahas, membangun tim sekolah, kemudian pembinaan peserta didik, kedisiplinan, kemudian ketarunahan, kerohanian, minat bakat, dan pembentukan karakter kerja dan kontrak kerja yang seperti kita bahas di hari kemarin. Nah, jenis dan indikator budaya kerja ya, jadi ada soft skill dan karakter kerja. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, soft skill yang pertama ya, yang perlu kita tekankan adalah bersifat jujur ya, jadi memberikan informasi yang benar, tidak bohong dan terbuka. Kemudian yang kedua, tanggung jawab, sikap menerima tugas dengan segala konsekuensinya, dan tuntas dalam menerapkan 5S atau 5R. Kemudian disiplin, taat dan patuh pada aturan yang ditentukan bersama, kemudian tepat waktu, dan no procrastination. Nah, kemudian kerjasama menjalankan tugas bersama untuk lebih produktif, sehat, selamat, dan nyaman ya itu. Kemudian saling membantu dengan orang lain secara tim, kemudian peduli memperhatikan benda, alat, mesin, dan lingkungan kerja, memperlakukan orang lain sebagaimana yang kita perlakukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ibu Moderator. Kepada Ibu Bapak Guru yang terhormat, mohon maaf kemarin hari pertama kami tidak bisa hadir karena memang ada kesibukan internal di perusahaan. Kebetulan juga kita kemarin itu menerima Ibu Bapak Guru perwakilan dari SMK 14 di kafe juga untuk menjemput adik-adik siswa yang udah 6 bulan PKL. Kemudian yang kedua, dari mahasiswa dari Unikom Teknik Industri, kebetulan juga untuk penelitian di percetakan di kami seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf untuk hari kemarin tidak bisa hadir mengikuti workshop ini. Ya, pada hari ini hari kedua workshop yang membahas tentang penguatan budaya kerja. Kemarin juga saya sempat di Google Meeting Ibu Bapak Guru yang terhormat sempat menyimak gitu walaupun enggak seluruhnya seperti itu. Saya kira mungkin secara umum sudah dijelaskan oleh Bapak Pengawas Pembina, kemudian dari tadi Bapak Dr. Al-Azhar, kemudian dari teman kami dari multimedia ya Pak, dari Nusa Edu sudah dipaparkan kemarin itu yang menyangkut dengan sedikit dengan karakter atau budaya kerja seperti itu. Pada dasarnya memang sama Ibu Bapak Guru, karakter atau
budaya kerja yang harus dimiliki oleh siswa atau karyawan atau kerja yang seperti itu. Hanya memang yang membedakan adalah perusahaannya. Mungkin di satu pihak ada yang memang keseluruhan itu bisa sama atau yang lainnya kan budaya gitu. Ini pengalaman saya pribadi yang masuk ke dunia kerja di PT Tusina itu tahun 2006 Ibu Bapak Guru. 2006 home industry. Jadi perusahaannya itu bersatu dengan rumah pemilik. Nah, kenapa saya menyebutkan seperti itu? Salah satu karakter itu adalah lingkungan yang mempengaruhi. Lingkungan terdekat. Sepertinya siswa tentunya yang paling terdekat adalah keluarga, ibu bapaknya dan lingkungan di rumahnya. Kemudian dia kalau waktunya sekolah tentunya di sekolah lingkungannya sama teman-temannya seperti itu. Itu adalah salah satu yang sedikit banyaknya mempengaruhi siswa dan karakter seperti itu. Nah, sedikit saya lanjutkan yang nyangkut karakter itu. Perusahaan itu dulu waktu itu CP Tusina Home Industries kecil Bu di Marga Cinta di Buah Batu seperti itu. Perusahaan itu atau saya kantor itu saya bersebelahan dengan rumah pemilik. Nah, tadi disebutkan oleh Dr. Ajar itu kita pimpinan atau guru atau siapapun harus jadi role model atau menjadi contoh yang paling utama yang memang jadi harus dimiliki. Nah, waktu itu karena bersatu dengan lingkungan keluarga, otomatis kan aktivitas keluarga dari pagi sore itu yang keluarga kan gitu Bu. Maaf saya sebutkan ibu pimpinan masih pakai baju tidur daster atau apa namanya seperti itu ya, keluarga gitu. Kemudian pimpinan juga masih pakai celana pendek, kita nerima tamu seperti itu, sangat seperti gitu. Pada sebelumnya sebelum bekerja di sana itu saya bekerja di marketing tim dengan pakaian yang harus ada SOP-nya gitu. Minimal kemeja gitu ya, yang nggak boleh kaos oblong kayak gitu seperti itu. Dan jangan gitu. Saya pakai serapi mungkin waktu itu pas masuk kerja. Tapi di lingkungan itu nggak gitu Bu. Nah, kenapa seperti itu? Saya bukan mempengaruhi bagus malah jelek gitu. Ada pimpinannya juga teman-teman kerja juga pakai kaos oblong, pakai apa gitu nyantai gitu ya. Jadi ikut-ikutan. Jadi tadinya pakai kemeja itu jadi enggak. Jadi ikut-ikut nggak banyak kayak gitu. Nah, itu waktu itu. Tapi berkembangnya perusahaan berubah menjadi PT, kemudian berpisah dengan pemilik. Tentunya kemudian juga kita kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah dari mulai dinas ketenagakerjaan, kebutuhan kami itu adalah penerbit buku-buku ajar dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Hubungan dengan sekolah juga, dengan satuan sekolah, kemudian juga dengan lingkungan hidup, nyangkut dengan limbah pabrik. Nah, itu juga otomatis aturan-aturan itu harus sesuai. Atau kalau ikut proyek atau lelang pekerjaan gitu, kan harus disyaratkan harus ada ISO berapa gitu kan. Nah, hal-hal itu yang menjadi dituntut perusahaan itu harus terus memperbaiki ketentuan-ketentuan aturan yang tadi disebutkan oleh Pak Dokter juga, aturan-aturan yang menyangkut pada akhirnya juga budaya kerja itu. Aturan-aturan main yang memang harus dilakukan juga. Nah, perkenalkan nama saya Rahmat, saya Kepala Program Jurusan Teknik Pemesinan. Jadi bagaimana kekuatan sosial budaya yang ada di masyarakat menyangkut juga dengan agama dapat diintegrasikan dalam pembentukan karakter atau pembentukan budaya kerja. Sekian Pak. Terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya. Mangga Bapak silahkan langsung dijawab saja. Ya baik, terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya seperti itu. Ini nyangkut dengan lingkungan ya Pak ya. Lingkungan masyarakat, lingkungan keagamaan yang mempengaruhi kekuatan kepada budaya kerja seperti itu. Itu mungkin tadi sedikit disinggung oleh Pak Dr. Ajar juga bagaimana sih penerapan budaya itu dari mulai kita konsep pembentukan aturan mainnya seperti apa, kemudian juga nyangkut dengan konsistennya aturan itu dilakukan, ya. Itu sudah disebutkan tadi seperti itu. Nah, hanya memang kita akan dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satunya adalah
lingkungan sosial dan lingkungan itu. Nah, lingkungan sosial itu saya sebutkan tadi bahwa siswa yang paling terdekat itu lingkungannya adalah keluarga, Pak. Nah, bagaimana pembentukan orang tuanya terhadap keluarganya, terhadap anaknya maksud saya, terhadap anaknya nyangkut dengan kedisiplinan, dengan akhlak dan yang lainnya seperti itu. Kemudian di mana dia bergaul sama tetangganya, sama teman-temannya, itu sangat berpengaruh. Kemudian juga di sekolah. Nah, kalau saya melihat seperti itu, yang jelas memang pendidikan pertama adalah di keluarga. Otomatis aturan-aturan itu yang memang yang punya tanggung jawab keluarga, ibu dan ayahnya harus diterapkan aturan-aturan. Atau mungkin sedikitnya diperkenalkan bahwa Anda harus bersikap gini, harus bersikap gitu. Kemudian juga di lingkungan sekolah. Sekolah jelas mungkin ada aturan main yang seperti itu. Kemudian ada role model, ada sebutkan yang seperti itu. Ada siapa yang memang menjadi contoh yang terbaik seperti itu. Kami juga di perusahaan seperti gitu. Ada pimpinan tapi jadi nggak role model, Pak. Jadi pelanggar, maaf, tanda kutip pelanggar gitu. Tatanan dia seorang pimpinan di sana. Aturan sudah tahu seperti itu. Tapi karena kebiasaannya dia ada satu kebiasaan yang memang gitu bisa digituin, Pak. Kemudian bagaimana perusahaan menyikapi seperti itu? Kemarin tadi ada juga ada disebut sanksi ya. Ada sanksi seperti itu. Nah, dilakukan memang. Kami juga ke teman-teman di publishing kalau memang ada sanksi keterlambatan misalnya. Kemudian juga sikap tadi ada bagaimana akhlak terhadap pimpinan, kemudian menerima yang agak sulit termasuk saya juga bagaimana kalau memang perbedaan pendapat, Pak. Biasanya orang-orang industri kreatif idealismenya agak tinggi terhadap produk misalnya seperti itu. Saya juga yang lain mungkin pasti ada lah seperti itu. Tapi pimpinan ternyata nggak seperti itu misalnya. Kan dilematis, Pak. Dilematis dalam artian saya ingin buku ini seperti ini karena dinilai karena ada instrumen dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini instrumen penilaian buku ini seperti ini. Secara konten materi seperti ini, secara grafika gini seperti itu. Aturan-aturan itu menjadi acuan kami, standar kami untuk melakukan. Tapi pimpinan ya udahlah Pak gitu, nah waktu gini sama biaya macam-macam lah gitu Pak alasan seperti itu. Nah itu yang kadang-kadang kalau kita tidak mempunyai mental itu ngedumel Pak gitu, nggak enak. Itu pengaruh terhadap kerja kayak gitu-gitu. Nah mungkin poin-poin itu ya dalam artian kalau saya jelaskan mungkin nanti Pak Sari bisa menjelaskan bagaimana lingkungan sosial itu mempengaruhi kepada karakter seperti itu. Selamat siang, saya di sini bersama Bapak Dede Gunawan dari PT Tursina Mediana Utama, yaitu industri yang bergerak di bidang grafika ya Bapak? Ya, penerbitan dan percetakan. Penerbitan dan percetakan. Oke. Bapak ini adalah narasumber dan juga pendamping dari kompetensi keahlian grafika di SMK 2 LPPM RI Majalaya. Di sini kita sedang berada di kegiatan workshop pengembangan karakter dan penguatan budaya kerja yang berbasis profil pelajar Pancasila. Sekarang kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Dede mengenai kegiatan hari ini. Iya. Bapak, saya ingin bertanya, pertanyaan pertama saya adalah apa sih karakter khusus yang menguatkan budaya kerja di industri grafika itu sendiri? Ya sebenarnya yang itu adalah mau belajar ya. Dalam artian pertama jadilah manusia pembelajar karena kalau kita di sekolah sudah dibelajarkan secara teori maupun prakteknya di dunia industri jelas akan lebih luas lagi ya. Makanya pengetahuan itu harus mau tetap belajar gitu. Oke, jadi ini sangat berhubungan dengan moto profil pelajar Pancasila yang harus belajar sepanjang hayat Betul, ya Pak. betul, Jadi harus betul. mau terus belajar. Betul. Oke, jadi budaya kerja yang utama adalah harus tetap terus mau belajar. Oke. Pertanyaan kedua ya Bapak, Ya. apa tanggapan Bapak di sekolah pusat keunggulan ini ada yang namanya gerakan sekolah menyenangkan. Jadi kita harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, dari pandangan industri sendiri sebagai industri profesional, gerakan sekolah menyenangkan di sekolah pusat keunggulan yang ditanamkan pada anak-anak siswa-siswi yang siap terjun ke dunia kerja itu hubungannya dan dampaknya mungkin seperti apa? Ya sama di industri juga dalam artian bukan berarti serius
Wah, sering amat gitu, apalagi di dunia pendidikan sekarang beda dengan pendidikan dulu ya katakan. Sekarang itu lebih berkembang lagi, tentunya cara metode atau penyampaian dari itu harus menyenangkan gitu. Karena posisi siswa atau aja katakan baik gurunya yang menyenangkan akan menjadi kualitas nanti hasilnya juga kan seperti itu. Jangan sampai tertekan malahan siswanya tertekan, takut gimana gitu, stres malahan stres, jangan sampai seperti itu. Tapi harus menyenangkan seperti itu ya. Penyampaian juga yang terbaik tentunya. Penyampaian materi-materi mungkinnya arahan-arahan. Betul. Juga terakhir nih Bapak, Ya. menurut Bapak nih sebagai seseorang yang bergerak di industri percetakan dan juga membina grafika, apa sih yang bisa sekolah berikan, fasilitasikan terkait gerakan sekolah menyenangkan? Mungkin ada ide atau contohnya yang bisa kita terapkan? Ya saya kira juga kita kan diundang untuk jadi guru tamu ya dari industri seperti itu. Saya akan mencoba menerapkan hal-hal dalam artian penyampaiannya itu semenarik mungkin dalam hal gitu. Dalam artian tidak sampai menyalahi aturan yang memang berlaku, tapi secara real di lapangan di industri akan kami terapkan seperti itu. Bikin teamwork misalnya seperti satu karena bikin project nanti diberikan anak-anak. Hal-hal yang itu kita sampaikan jangan sampai si anak itu tertekan ya, tapi justru menyenangkan dan hasilnya juga akan baik tentunya. Jadi Bapak sebagai guru tamu pun menjadi salah satu faktor sekolah menyenangkan karena anak-anak tidak melulu bertemu dengan Pak Dodi, Pak Ahmad gitu Ya insya Allah bisa berkontribusi lah dalam arti ya. dalam gerakan sekolah menyenangkan. Iya. Jadi ada suasana baru, guru yang baru. Iya. Sekali-kali mungkin Betul. ya, Bapak. Terima kasih untuk ininya ya Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk jawabannya yang sangat menginspirasi yang mungkin bisa kita terapkan sebagai program pengembangan sekolah pusat unggulan ini. Iya, Terima sama-sama. kasih atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi di Q&A selanjutnya. Terima kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kedua workshop pengembangan karakter dan penguatan budaya kerja berbasis profil pelajar Pancasila, kita masuk pada materi penguatan budaya kerja. Penguatan budaya kerja di SMK terkait bagaimana siswa terbiasa menjadi budaya di sekolah. Budaya kerja ini, yang terbiasa ini harus sesuai dengan budaya kerja di dunia kerja. Dari workshop ini diharapkan adanya program penguatan budaya kerja. Program ini terkait dengan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Di dalam kegiatan intrakurikuler, guru membiasakan menginternalisasikan budaya kerja dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di ruang kelas maupun di bengkel-bengkel. Sedangkan di ekstrakurikuler diharapkan siswa terbiasa dengan kegiatan budaya kerja, cara jalan, cara memasuki tempat kelas, sekolah, lapangan parkir, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan adalah hasil dari kegiatan penguatan budaya kerja di SMK 2 LPPM RI Majalaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.